Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Amalia Rahmat dari jurusan Keperawatan Gigi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan anti korupsi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat Anda temui hampir di segala tempat. Kata korupsi sendiri berasal dari kata Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, bisa disuap dan tidak bermoral kesucian. Ada beberapa jenis-jenis korupsi, yaitu penyuapan, penggelapan dana atau pencurian, penipuan, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Nah, adapun nilai-nilai anti korupsi yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Itu adalah nilai-nilai yang dapat ditanamkan dalam diri kita. Adapun faktor yang dapat menyebabkan tindak korupsi yaitu yang pertama, faktor internal seperti sifat serakah atau tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah. Yang kedua yaitu faktor eksternal seperti aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. Nah, di sini kita akan membahas dampak-dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Salah satu dampak korupsi di bidang ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Yang kedua, dampak korupsi di bidang kesehatan. Dampak korupsi di bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap pembangunan. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. Yang keempat, korupsi meningkatkan kemiskinan. Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 4 kategori yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.